Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Artalia dari jurusan Pendidikan Matematika Unisika Riau, semester 6 dari kelas PMT 6A. Nah, baiklah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Depi Fitraini, MPD. Yang mana di sini saya ingin mempresentasikan jurnal saya, yaitu dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dengan menggunakan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang mana pada video ini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu metode, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat itu hasil. Nah, baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 berdampak pada berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, kesehatan, pada bidang pendidikan pun memiliki penyelesaian dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dalam mata pelajaran matematika. Proses pembelajaran matematika di sekolah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran secara daring ataupun online. Pembelajaran matematika secara konvensional yaitu dengan pembelajaran secara tatap muka di kelas, yang mana guru berperan sebagai pemberi informasi melalui kegiatan. Sedangkan pembelajaran daring merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring tersebut mengharuskan siswa mempunyai fasilitas yang memadai seperti smartphone dan jaringan internet yang memadai. Pembelajaran daring biasanya dilakukan dengan menggunakan Google Classroom, WhatsApp, dan Google Meet serta aplikasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu metode, yang mana pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Untuk hasil, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang terangkai secara terstruktur sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, adapun indikator pemecahan masalah yaitu yang pertama, memahami masalah. Dalam memahami masalah memiliki makna sebagai kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal matematika dalam bahasa matematika yang dapat dibuat dalam bentuk variabel ataupun peubah. Yang kedua itu merencanakan pemecahan masalah. Nah, dalam merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan merupakan kegiatan siswa untuk menentukan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Yang ketiga itu melaksanakan pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini, siswa dituntut untuk menggunakan keterampilannya berhitung agar memperoleh solusi yang tepat. Dan yang terakhir itu memeriksa kembali hasil, yang mana memeriksa kembali hasil merupakan kemampuan siswa dalam memastikan bahwa solusi yang diperoleh merupakan hasil yang tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Selanjutnya yaitu pembahasan, yang mana penelitian pertama dilakukan oleh Apriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan dari hasil penelitiannya, diperoleh kemampuan pemecahan masalah matematis siswa baik pada masa pandemi maupun sebelum pandemi masih menunjukkan kelemahan. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 indikator pemecahan masalah. Untuk penelitian kedua dilakukan oleh Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa termasuk kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis tinggi, sedang, dan rendah. Untuk siswa dengan kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah tinggi mampu menyelesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah dengan sangat baik.
Nah, untuk siswa dengan kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah sedang sudah mampu menyelesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah dengan cukup baik. Dan untuk siswa dengan kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah rendah belum mampu menyelesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tadi, yaitu kemampuan pemecahan masalah merupakan potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang berbeda-beda, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi untuk memecahkan persoalan yang terdapat pada matematika. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dan harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah belum dikuasai oleh siswa. Kurangnya kemampuan pemecahan masalah ini yang menyebabkan siswa hanya bisa mengerjakan soal rutin atau soal yang sama persis dengan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak dibiasakan mengerjakan soal yang tidak rutin, yang mengakibatkan siswa mengalami kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada masa sebelum pandemi COVID-19 adalah dengan kategori cukup. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, setelah mendapat pembelajaran daring adalah dengan kategori kurang. Nah, sehingga kemampuan pemecahan masalah matematika siswa terbentuk dalam 3 kategori, yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada beberapa faktor pendukung guru dalam proses pembelajaran daring, yaitu ketersediaannya handphone, kuota dan jaringan internet yang stabil. Dan ada juga faktor penghambat guru dalam pembelajaran daring, itu seperti belum semua peserta didik memiliki handphone dan masih banyak orang tua yang sibuk bekerja. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.